Temanya itu sekarang tiba saatnya mendengarkan dhamma. Karena sulit untuk mendengarkan dhamma saat ini. Kenapa sulit? Sulit untuk ke cetya atau wihara. Rintangannya banyak. Contohnya, barusan tadi itu saya mau kesini jam 9. Ketika ngidupin motor, motornya mogok. Bersihin businya dulu. Itu rintangan loh. Setelah bersihin, pasangin lagi, bisa. Jalanlah sampai ke masjid besar situ Berhubung. Ternyata apa? Bukunya Tata ketinggalan. Itu rintangan. Harusnya udah jam 9 udah siap di sini, tapi belum. Ngambil lagi pulang, ngambil bukunya Tata. Ya, karena apa? Ingin berbuat baik itu susah. Kenapa susah? Yaitu rintangannya banyak. Ada yang mikirin masak apa ya tadi pagi. Anak di rumah ditinggal nggak mau ikut ke cetya, harus masak. Karena di cetya sampai jam 11 atau jam 12 di sini, betul? Harus masak seenggaknya. Ya kan? Udah itu rintangan juga. Ya, belum mikirin bapaknya kalau masih ada. Ya, bapaknya itu rintangan kedua. Makan harus disiapin, padahal udah gede. Ya kan? Lain-lain pokoknya semua itu rintangan. Oleh sebab itu sekarang tiba saatnya mendengarkan dhamma. Ketika di cetya, terpusatlah pikirannya. Perhatikan hanya sesaat saja. Karena apa? Rintangan. Suara di depan pun, anak-anak kedengaran? Itu rintangan. Mengganggu perhatian. Ingat, kalau perhatiannya lemah, kondisi ngantuk muncul. Kondisi perhatian lemah, pegal muncul. Tapi kalau perhatian terus, maka rasa seger didapat. Seger dalam pikiran, seger dalam tubuh. Itu perhatian. Ya. Nah, sebelum lanjut, ini perlu perkenalan enggak? Sengaja saya ini. Barangkali ada yang nggak tahu nih. Ya, ini cuma perkenalan aja singkat, lewat aja dulu. Karena udah tahu silsilahnya orang Berhubung. Ya, saya orang Berhubung udah tahu semua. Jadi nggak perlu dikenalin. Tapi kalau yang belum kenal, ini baca sekilas. Nama lengkapnya ada Supriyadi. Oh iya, karena lahirnya muncul. Sengaja promosi. Barangkali ada yang mau kasih hadiah. Saya lanjut kuliah sekalian promosi. Untuk yang punya anak mungkin SMA, kalau mau lanjut kuliah keagamaan bisa di Sriwijaya, cukup murah. Ya, bervariasi semesternya, cukup murah. Tapi memang keagamaan atau nantinya jadi guru, seperti itu. Kalau memang niat menjadi guru anaknya. Ada juga S2-nya. Ketika S1-nya di umum misalkan mau fokus ke agama, bisa lanjut di Sriwijaya juga S2-nya agama, sarjana pendidikan tetapnya, ya, magister pendidikan. Selesai perkenalannya. Yuk, mari Ibu Bapak dan anak sedama, sebelum kita mulai, singkat saja, cuma 30 menit. Kita mengagungkan para Buddha dengan beranjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Idhamo dati becamo dati kata punyo upayatamo dati somo dati somamo dati diswa kamma visuddhamatano. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Di dunia ini ia bergembira, di dunia sana ia bergembira. Pelaku kebajikan bergembira di kedua dunia itu. Ia bergembira dengan sukacita karena melihat perbuatannya sendiri yang bersih. Terima kasih. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, ya, kutipan ini mengingatkan kita bahwa ada dua dunia. Ada di dunia saat ini dan dunia yang akan datang. Kita nggak pernah tahu dunia yang akan datang kita lahir di mana. Ya, oleh sebab itu saya ingin mengingatkan sekilas tentang 31 alam. Tapi ini saya nggak ambil 31, cuma hanya 11 saja. Kenapa 11? Karena selanjutnya saya akan membahas tentang alam dewa. Kita tahu ada 4 alam menderita di bawah. Contohnya alam neraka. Saya lupa, saya udah pernah lahir di neraka apa? Nggak tahu saya. Mungkin saya juga udah pernah lahir di alam binatang, di Rancana, tapi saya nggak tahu jadi binatang apa. Ya, mungkin saya udah pernah terlahir di alam peta, tapi saya nggak tahu alam peta apa. Mungkin saya pernah ke dalam Asura. Alam Asura itu alam raksasa. Disebutnya juga kadang buntut hijau yang besar pakai celana warna hijau. Itu alam raksasa. Ya, tapi saya nggak tahu, lupa. Ya, 4 alam ini menderita semuanya. Keempat alam ini sangat mudah mau masuk ke situ, mudah sekali. Jadi mau yang mudah apa yang sulit tergantung pilihannya. Untuk saat ini mendengarkan Dhamma, kita belajar dan berusaha untuk mendengarkan dan berbuat baik, mengkondisikan kita terlahir kembali di alam manusia. Karena apa? Di alam manusia harus tekun terhadap silanya. Di alam manusia harus tekun untuk meditasinya. Dua hal ini bisa menopang terlahir kembali di alam manusia. Oleh sebab itu kita kejadian setiap minggu, kita membacakan parita setiap minggu, ya, berdana, ya, bermeditasi dan melimpahkan jasa nyanyi-nyanyi tadi. Itu mengkondisikan kita untuk berbuat baik dan berharap semoga nanti terlahir kembali di alam manusia, khususnya di alam Buddha selanjutnya. Boleh. Buddha selanjutnya siapa? Buddha Maitreya. Jelas ya? Buddha Maitreya kadang suka ada gambarannya dari tangannya. Ini di tangan. Karena apa? Suara anak nangis nyesek di dada. Ada yang begitu ibu-ibu biasanya.
Kalau saya nggak bisa, anak nangis saya tinggalin, gitu. Kembali berlatih sila, berlatih meditasi, menopang untuk terlahir di alam manusia. Tergantung kuatnya yang mana. Kalau kuat banget meditasi, bisa naik ke alam dewa. Kalau kuatnya sila, bisa juga ke alam dewa. Banyak tingkatannya. Tingkatan Catu Maharajika, Tawa Timsa Yama Tusita, Nimanarati Paranimita Wasawati. Ada suatu cerita, ya, seorang biku ditanya biasanya, atau umat awam pun ditanya, kalau mau terlahir di alam dewa, alam mana yang terbaik? Dikatakan alam Tusita lah yang terbaik. Kenapa alam Tusita? Karena alam Tusita ini alam khusus untuk terlahirnya atau sementara transitnya sang Buddha lahir atau calon Buddha lahir, disebut Bodhisattva. Bodhisattva sementara sebelum lahir menjadi manusia transit dulu di alam Tusita. Jadi alam Tusita ini khusus untuk Bodhisattva aja, ya, paling enak terlahir di situ. Tetapi ingat, ada ibu-ibu yang mungkin bapak-bapak juga yang setiap harinya di rumah membacakan parita. Ada ya? Ada. Baik untuk dilakukan setiap malam untuk membacakan parita. Ya, kalau yang belum, coba dilakukan. Kalau yang sudah, rutinkan terus, lakukan terus. Saya ingin mengingatkan bahwa kita mau nggak dekat dengan para dewa? Yang mau angkat tangan. Ayo, ini kayaknya nggak mau ya. Dekat loh dengan para dewa. Kenapa sih? Karena apa? Kita ingat kalau misalkan puja bakti kandungan, puja bakti pemberkahan rumah, usaha, yang pertama kita akan membacakan ini. Betul? Karena apa? Ini untuk mengundang para dewa biar lebih dekat dengan kita. Tapi ingat, ada yang memang punya indera keenam, ya. Tapi saya nggak punya, jangan tanya ya. Saya nggak punya. Ada yang mengatakan para dewa susah untuk mendekat. Benar atau enggak? Ayo, benar nggak sih dewa itu sulit untuk mendekat? Ayo. Contohnya, kita akan membahas contoh sebelum kita membacakan ini bersama untuk mendekat para dewa. Saya memberikan contoh, ada suatu kejadian di jalan raya yang ketabrak mobil, misalnya motornya hancur, orangnya nggak apa-apa. Percaya itu? Salah satu yang saya percaya adalah ada karma baik yang mendukung. Pertama, yang kedua, adanya bantuan dari makhluk dewa tentunya. Ya, ada dua makhluk yang bisa membantu, makhluk dewa dan makhluk peta. Karena makhluk peta ada yang punya kekuatan untuk membantu ada. Jadi itu, dewa pun bisa loh ternyata mendekat. Kalau memang kondisi Bapak Ibu dan rekan-rekan sedama kebajikannya cukup dan mendukung, bisa. Cuma apa? Saat kondisi tertentu, ya, ketika kita mau terkena musibah mungkin dilindungi. Seperti itu ya contohnya. Kalau kita bahagia, itulah karma baik.
yang berbuah. Saya akan membacakan sekilas saja, baru kita akan melihat artinya. Apa sih ini? Ya. Samanta cakkhawaresu watra gacantu dewata sadhammang muniraja sasunantu sakhamottadam Sakita me carupe girisika ratate cantalike vimane diverate jagame Daruwana gahane gehawatum hikete Humma jayantu dewa jaradhala wisame yakha gandapana Dikhanta santikeyang muniwara wacanang sadhawo me sunantu dhamma sawanakalo ayam bhadanta dhamma sawanakalo ayam bhadanta dhamma sawanakalo ayam bhadanta. Nah, artinya kita mengundang para dewa ya biar mendekat, menghampiri. Karena apa? Di alam dewa tidak ada yang namanya pembabaran dhamma. Di alam dewa katanya enak, cuma tring aja ada. Mau rumah gedong tring, rumah gedong ada. Mau makanan enak tring, di meja semua ada. Kekuatan pikiran, oleh sebab itu gunakan meditasi untuk meningkatkan pikiran dan memungkinkan untuk terlahir di alam dewa. Itu loh. Dewa apa aja disebutkan di sini semuanya. Semoga para dewa yang berada di segenap alam semesta yang datang ke sini mendengarkan ajaran kebenaran Sang Buddha, Raja para bijaksanawan yang membimbing ke surga dan ke kebebasan. Datanglah para dewa yang bersemayam di surga, yang berada di tingkat alam nafsu ataupun tingkat alam berbentuk. Juga para dewa bumi yang bersemayam di Wimana atau puncak gunung. Ternyata di gunung pun ada, ya, di jurang, di angkasa, di pulau, di kota, di desa, di pepohonan, di hutan belukar, di sekitar rumah atau di sawah lada. Juga para yaka, gandaba dan naga yang bersemayam di perairan, daratan ataupun perbukitan. Silakan mereka yang berada di sekitar ini mendengarkan sabda Sang Buddha, Raja para bijaksanawan, seperti berikut ini. Para budiman, sekarang tiba saatnya mendengarkan dhamma. Para budiman, sekarang tiba saatnya mendengarkan dhamma. Para budiman, sekarang tiba saatnya mendengarkan dhamma. Jadi di setiap pelosok pun ada ternyata
para dewa, yaka, gandaba atau naga, di perairan, daratan, di setiap rumah ada loh. Kalau memang rumahnya biasanya bersih dan nyaman, itu yang mendekat para dewa. Ketika sebaliknya rumahnya kurang bersih, maka yang mendekat bisa makhluk yang lain. Jadi sama halnya dengan pikiran kita kembali. Kalau pikiran kita bersih, maka yang mendekat para dewa. Kalau pikiran kita benci, iri, ya, terus apalagi membicarakan orang lain, itu yang mendekat yang lain, makhluk yang tidak baik. Jadi sama halnya, tempat yang bersih, begitu juga dengan pikiran yang bersih. Sama halnya itu, ya. Nah, oleh sebab itu, ini loh, ada sebuah kutipan dari Dhammapada 354, ya. Kisahnya seperti ini. Ada sebuah kisah Dhammapada 354. Jadi ketika di alam dewa, ya, alam surga Tawatimsa tentunya, ya, ada segelombolan para dewa berkumpul untuk mendiskusikan, tentunya dengan pemimpin dewa di Tawatimsa itu, ya, Dewa Saka namanya. Ya, ketika Dewa Saka tidak memberikan jawaban yang memuaskan terhadap dewa lainnya, maka Dewa Saka berinisiatif untuk mengajak para dewa yang lainnya turun menghampiri Sang Buddha. Ya, ketika Sang Buddha berada di wihara Jetawana, dari surga Tawatimsa turun ke Jetawana. Ya, seharusnya dari surga Tawatimsa turun ke Weruwana. Ya, itu. Tapi Jetawana itu di mana? Ada yang tahu? Tahu pasti. Tahu ya? Iya, betul. Jetawana saat ini di Karawaci. Kalau dulu nggak tahu saya, belum pernah. Mungkin Cim udah pernah. Iya, Cim udah pernah. Yang udah pernah ke India, Damayatra udah pernah ke Jetawana. Ketika itu Dewa Saka dan para dewa lainnya turun ke Jetawana bertemu dengan Sang Buddha dan mengajukan pertanyaan. Di antara semua pemberian, manakah yang terbaik? Pemberian dana apa sih yang terbaik? Banyak, betul? Dana materi, tenaga, dana kehidupan, ya, dana dhamma, dan yang lainnya, ya kan? Gimana aja yang udah pernah, yang menurut ibu bapak yang terbaik. Yang kedua, di antara semua rasa, manakah yang terbaik? Bukan rasa makanan, bukan. Rasa itu ketika setelah memberi, rasa apa yang didapat? Ya. Pertanyaan ketiga, di antara semua kegembiraan, manakah yang terbaik? Ketika memberi muncul rasa. Rasanya apa? Wah, senang, bangga saya sudah membantu satu orang. Gembiranya yang pertanyaan ketiga, gembiranya seperti apa? Itu yang susah untuk diungkapkan. Pertanyaan keempat, ini terkait semuanya. Mengapa menghancurkan nafsu keinginan dikatakan yang paling unggul? Menghilangkan nafsu keinginan yang paling unggul. Kenapa? Di dalam Dhammapada 354 yang ada gambarnya itu yang coklat, itu ada. Kecil banget ya. Pertama itu adalah pemberian akan kebenaran
atau pemberian dhamma mengalahkan semua pemberian lainnya. Kenapa itu pemberian dhamma itu mengalahkan semuanya? Ya, ada yang seorang guru nggak di sini? Guru ada guru? Nggak ada ya? Guru nggak ada? Nggak ada. Salah satunya adalah guru. Ya, kenapa guru? Sama halnya pemberian kebenaran terkait dhamma, karena membimbing anak muridnya ke jalan pengetahuan yang pandai, yang cerdas. Itu salah satunya. Sebaliknya, kalau gurunya tidak tepat dan membawa anak muridnya ke ketidakbaikan, maka ya, guru tersebut terperosok ke alam yang tidak baik. Salah satu contoh yang dekat adalah saat ini saya memberikan sharing dhamma. Ini loh pemberian dhamma. Ketika pemberian dhamma saya, satu kutipan bisa diingat oleh satu aja ibu-ibu, ya, diingatannya satu ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu itu membawa pencerahan, sikapnya baik, tindakannya baik, mendidik anaknya baik, ya, itu sudah memberikan manfaat untuk saya. Ketika mendidik anak dengan baik, maka anak itu menjadi baik. Nantinya anak itu punya pasangan dan punya anak kembali, terus berantai, baiknya banyak. Dikatakan itulah pemberian akan kebenaran dhamma yang terbaik. Kalau ceramah susah, nggak bisa saya ceramah, ya kan? Kalau jadi guru sama, susah, harus belajar kembali. Atau yang sudah terbiasa, nggak usah jadi guru, ibu-ibu, bapak-bapak yang lainnya. Jadi ibu yang baik mengarahkan anaknya dengan baik, jadi bapak yang baik mengarahkan dan membimbing anaknya dengan baik. Anak tersebut menjadi baik, itulah kebaikan, sama dengan pemberian kebenaran. Sama halnya. Kenapa sama? Coba kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ketika memberikan pemberian dhamma atau membimbing anaknya dengan baik, rasa yang didapat apa? Ketika ibu-ibu yang lain mengatakan, ya, wah, anaknya sikapnya baik banget ya, saling bantu, ya, orang tuanya siapa sih? Apa yang didapat ketika itu? Anaknya luar biasa loh, anaknya cerdas, anaknya baik sikapnya. Mamanya siapa? Pasti ada kebanggaan walaupun tidak diungkapkan, betul? Rasanya itu yang didapat, kebanggaan. Ketika di sini ternyata ada ibu-ibu yang mengatakan, wah, sharing dhamma-nya Yatna cukup baik juga. Tetapi bukan ke saya langsung, ternyata sampainya ke istri saya. Istri saya bilang ke saya, cukup baik kemarin. Itu ada kebanggaan loh, rasanya yang didapat berbeda. Ketika saya di luar sana, ternyata setiap bulan itu minta jadwal saya. Berarti ada kebanggaan dong. Mereka cocok dengan ilustrasi saya, dengan contoh-contoh yang diberikan. Karena apa? Ketika dhamma dicontohkan dekat dengan keseharian kita, itu dapat. Jangan yang jauh-jauh. Ketika mendidik anak dengan baik, anak menjadi pintar, anak sikapnya baik, anak menghormati ke orang yang lebih tua di luar sana,
itulah yang terbaik orang tuanya. Ya, jadi nggak usah menjadi penceramah, nggak usah menjadi guru. Jadi ibu dan bapak mendidik anak yang baik sudah cukup. Pemberian yang luar biasa. Itu kata Sang Buddha di dalam Dhammapada 354. Rasanya orang-orang yang merasakan itu berbeda rasanya. Apa kebanggaan seperti apa? Lanjut ke nomor 3 pertanyaannya. Di antara semua kegembiraan, gembira seperti apa sih? Pasti di dalam perasaannya ada getar-getar kebahagiaan. Betul? Ada yang udah pernah berdana misalkan 1 juta nominalnya, berbeda dengan 50.000 berdana itu. Beda, betul? Ketika orang miskin, orang yang serba kecukupan, pas-pasan uang berdana 50.000 dan dia hanya punya uang 100.000, berarti 50% ya berdananya. Ketika yang orang punya uangnya itu punya uang 10 juta berdana 1 juta, rasanya berbeda. Karena apa? Yang serba kecukupan ini berdana 50.000 sangat berarti bagi dia. Sangat berarti. Ketika dia mengeluarkan berdana 50.000, pertanyaan muncul. 50.000 untuk beli bakso anak, 50.000 untuk beli mie ayam saya, 50.000 untuk beli kue tiaw istri saya. Betul? Cukup belum bertiga 50.000? Itu kalau yang pas-pasan pasti muncul pertanyaan. Itulah rasa yang berbeda. Ketika banyak uang berdana 1 juta, yang rasanya udah biasa. Karena apa? Sering berdana 1 juta, 100.000, 200.000, 300.000, udah hal biasa. Tetapi kalau hal yang tidak biasa berbeda-beda. Jadi ingat, ketika ingin berdana, lakukan semampunya. Jangan melihat sebelah berdana 100.000, saya berdana 10.000, naikin tas. Tapi uang di atas itu seharusnya menjadi dikeluarkan pas-pasan untuk nyambung hidup di hari Senin, Selasa misalkan. Jangan melihat sebelah. Berdana yang terbaik, niatnya dulu terbaik. Saat berdana kondisikan yang baik, setelah berdana pertahankan kebahagiaannya. Jangan pernah melihat sekitar ketika berdana banyak. Cukup ikuti rasanya. Saya bangga punya tetangga atau punya sekitar yang sering berdana banyak. Itu ikut bangga. Ketika saya punya kesempatan banyak uang, saya pun berusaha mengejar targetnya. Banyak berdana seperti yang dilakukannya. Itu karena apa? Pikiran ingat susah untuk dikondisikan. Pikiran kita ketika melihat orang lain berdana sedikit aja, ya dia berdana segitu, pertanyaan itu muncul. Oleh sebab itu diingatkan pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, mengapa menghancurkan nafsu keinginan dikatakan yang paling unggul? Di situ dikatakan orang yang telah menghancurkan nafsu keinginan akan mengalahkan semua penderitaan. Nafsu keinginan apa itu? Loba, dosa, moha. Saya nggak menjelaskan loba, dosa, moha. Tetapi yang ingin saya jelaskan adalah ini loh caranya. Ini caranya. Di dalam buku Parita, ya, buku Parita halaman 97-98, dekat banget. Makanya ketika yang baca Parita malam hari, yang belum membacakan, coba mulai malam hari membaca.
Yang sudah membaca, teruskan, lanjutkan untuk membaca parita setiap malam. Karena apa? Yang biasa malam baca parita pasti sembahyang di depan, ya kan? Di depan rumah sembahyang, cung cek. Di dalam Bojjhanga Parita ada 7 faktor penerangan sempurna. Sekilas saja, ibu bapak sekalian. Yang pertama, di dalam Bojjhanga Parita itu diingatkan perhatian, ya, kesadaran mengingat harus ditingkatkan. Itu modal pertama. Ketika perhatiannya lengah dari saya, ketika perhatiannya lengah kepada suara di depan, ya, itu udah kurang perhatiannya. Karena apa? Saat ini pertahankan. Caranya loh, harus sati perhatian, tingkatkan perhatiannya. Lanjut, yang kedua, penyelidikan terhadap Dhamma Wicaya. Ini rintangan nih. Yo, datang. Rintangan datang. Ini pengalihan. Tidak apa, pertahankan terus. Karena apa? Karena rintangan ini selalu muncul. Ya, ini contoh langsung ya. Rintangan ini selalu muncul. Tetapi ingat, ketika melihat yang lewat, biarkan, ikuti dulu. Lewat, baru kembali ke dengerin suara saya lagi. Ini langsung. Kalau nggak dialami seperti ini, nggak tahu caranya. Ini caranya. Penyelidikan terhadap Dhamma. Oh, tadi ada yang lewat. Selidikin. Apa yang lewat? Anak-anak, selidikin. Kembali kepada suara saya. Tahap yang kedua, setelah sakti perhatiannya tingkatkan, oh, saya harus menyelidiki. Apa yang diselidiki? Ya, apa yang diselidiki? Yang ketiga, usaha. Kalau usahanya tidak kuat, jelas? Maka dari itu, usahanya harus kuat. Saya harus fokus lagi nih, suaranya ke suara yang enam. Gitu loh. Kalau usahanya nggak kuat, pencang lagi, hilang lagi perhatian. Oh, tadi yang pertama apa? Sakti perhatian. Saya tingkatkan lagi perhatian. Penyelidikan, ya kan tadi ngomong apa ya? Oh, saya harus ingat lagi dari sakti Dhamma Wicaya kita selidiki. Saya harus semangat, perhatian lagi. Biarpun ada yang lewat, dibiarkan dulu. Ya, perhatian lagi, perhatian lagi. Saya harus kumpulkan semangat. Dari semangat itu muncul mui kegiuran. Wah, apa ya yang Yaka omongin lagi nih? Contoh apa lagi yang dekat? Kegiuran. Kalau nggak dimunculkan rasa kegiuran atau rasa ingin tahu apa lagi ya, maka kembali ke yang pertama, harus perhatian lagi. Tahapan ini sangat umum harus dilakukan. Ya, 4 tahapan ini harus dilakukan dengan cepat. Dan yang kelima, ya, itu ketenangan. Kalau 4 ini udah dilakukan, muncul ketenangan. Walaupun ada yang lewat, walaupun ada yang suaranya di depan, ya, itu muncul tenang. Biarkan dia berlalu. Oleh sebab itu kita ulang kembali. Kita harus lebih perhatian. Kita harus selidiki Dhamma Wicaya. Ya, kita harus dengan semangat dan munculkan kegiuran. Baru akibatnya ketenangan didapat. Orang yang tenang pasti mudah untuk konsentrasi. Ini hasilnya, konsentrasi. Ketika konsentrasi dimiliki, maka
keseimbangan batin udah didapat, UPK. 4 tahap ini memang harus cepat dilakukan. Kelima, ketenangan harus dimiliki. Baru konsentrasi hasilnya dari apa yang dilakukan. Dan UPK, biarkan anak-anak lewat pun, biarkan suara muncul di belakang pun, maka pengalihannya ke saya. Ingat, rumus pertama, kalau perhatian yang pertama sakit tidak meningkat, ngantuk muncul. Kalau perhatiannya lengah, pegel muncul. Itu tandanya. Itu otomatis dijamin. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, kalau ingin terlahir di alam dewa, harus berupaya 7 pencerahan ini. Lakukan dengan baik. Ketika kita bisa mengupayakan ke-4 tahapan aja, dijaminlah alam dewa mah punya. Saya yakin. Ya. Ketika ini 7 udah sempurna, bisa lebih bahkan ke penerangan sempurna, sotapati, arahat, bisa. Ya, kalau memang sudah sempurna. Lanjut. Ini terakhir ini. Ini parita yang terakhir. Karena saya ingat setiap malam baca parita, walaupun saya juga bolong-bolong, ya kadang-kadang, tetapi masih harus dirutinkan. Kita mengulas kembali. Tadi Dewata, Aradana Dewata, ya, mengundang para dewa. Ya, ketika diundang, maka kita persilahkan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Jangan berharap dewa itu seperti jalanku, datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Jangan. Oleh sebab itu kita harus persilahkan dewa kembali. Inilah paritanya. Sekilas saya bacakan, itu ada di halaman 105. Saya tandain supaya kalau mau buka bisa. Dukkha pata cami dukkha, bhaya pata cami bhaya, sokha pata cami sokha, hontu sabbi pipamino, etawata ca amehi sammata punya sampadang, sabbi dewa numo dantu sabba sampati siddhya, danang dadantu sattaya silang rakantu sabada, bhawana biratahontu gacantu dewata kata, sape buddha balapata pacekanan ca iyang balang, arahantan ca tejena rakang padami sabbaso. Yang artinya ini, semoga semua makhluk yang tertimpa duka terlepas dari duka. Ini harapan. Siapapun di keluarga kita yang terdekat atau pasangan kita yang sedang bersedih, kita sudah doakan, kita sudah harapkan, ya, semua makhluk yang tertimpa duka terlepas dari duka, yang tercekam ketakutan, terbebas dari ketakutan. Entah ketakutan itu banyak jenisnya. Takut dengan makhluk halus, takut dengan keliling hutan, takut dengan yang lainnya, takut dibenci, takut diomongin sama saudara, itu pun sama, takut. Semoga terhindar kita semua dari rasa takut, ya. Yang terundung kesedihan, terhindar dari kesedihan. Yang bersedih-bersedih, semoga terhindar semuanya. Semoga para dewa turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah dilakukan
ibu dan bapak sekalian. Semoga para dewa ikut kebahagiaannya yang telah kami timbul sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Diingatkan poin ini, berdanalah dengan penuh keyakinan. Diulang lagi, berdanalah dengan penuh keyakinan. Rawatlah sila setiap saat. Ya, gemarlah mengembangkan batin. Ini tentang meditasi. Gemarlah bermeditasi. 3 tahapan itu diingatkan dalam Dewata Uyojana. Ketika ingin terhindar dari duka, terhindar dari ketakutan, terhindar dari kesedihan, kita harus melakukan ini. Kita harus berdana, kita harus melatih sila, kita harus bermeditasi. Walaupun cuma 1 menit, 2 menit, kita harus lakukan itu. Ya, supaya apa? Semua para dewa mendekat ke kita dan kita pun berbahagia. Para dewa yang telah datang dipersilakan kembali. Silakan kembali. Jangan di sini aja, di Cetia udah tutup, dewa masih di sini, kan kasihan. Di rumah udah tidur semua, dewa masih di altar, kan kasihan. Jadi dipersilahkan pulang. Ya, maka Aradhana Dewata dan Dewata Uyojanagata itu menurut saya berpasangan. Ketika kita mengundang dewa, maka kita harus persilahkan kembali. Ketika kita bertamu ke rumah orang lain, kita diam aja di situ, nggak mungkin kan? Maka kitanya sendiri harus persilahkan kembali. Orang rumah maka mempersilahkan, silakan kalau mau pulang. Seperti itu. Dengan kekuatan para Buddha beserta kekuatan para Panceka Buddha dan dengan daya para arahanta seluruhnya, aku membuat perlindungan. Ini loh perlindungan kepada kita masing-masing. Diingatkan kembali, ya. Dalam ajaran Sang Buddha dikatakan indah di awalnya, indah di pertengahannya, indah di akhirnya. Ini loh, indah di awalnya ketika melakukan dana dan melatih sila. Indah ketika kita bisa melakukan berdana. Susah loh untuk melakukan dana. Ketika kita melatih sila, susah untuk melakukan sila, melatih sila. Karena apa? Atas sila kita di rumah, rintangannya kita harus masak. Nyobain masakan sore nggak boleh. Nggak dicobain takut beda rasanya. Ya, atas sila susah. Melatih sila aja, 5 sila aja cukup. Ya, dengan melaksanakan dana dan sila akan mendapat pahala kelahiran kembali di alam dewa yang bahagia. Lahir loh di alam dewa yang bahagia ketika berdana dan melatih sila. Indah di pertengahannya, yaitu meditasi. Ketika meditasi dilakukan dengan melaksanakan boleh samatha, bawana atau vipassana, tergantung yang dipunya, tergantung yang dilakukan, tergantung cocoknya, maka bisa di alam dewa yang 6 itu, atau kalau benar-benar kuat maka alam Brahma di atas yang 11 kali, semuanya alam Brahma, karena meditasi yang berbeda-beda tingkatan kebajikannya. Ya, indah pada akhirnya, yaitu hasilnya loh. Ketika ibu-ibu semua dan bapak-bapaknya melaksanakan dana, melatih sila, melatih meditasi, maka indah di akhir punya kebijaksanaan yang tinggi. Ya, dengan melaksanakan vipassana bawana akan memperoleh kebijaksanaan yang
dapat mengikis 3 akar kejahatan, loba, dosa, moha, sehingga dapat mencapai tingkat kesucian sotapana, sakadagami, anagami, dan arahat. Tidak berharap besar untuk sotapana, tetapi ketika bisa mengikis, kita bisa melakukan dana, kita bisa melatih sila, kita bisa melatih meditasi, bahagia di kehidupan sekarang pasti. Karena saya nggak tahu nantinya lahir di alam apa. Bisa ditentukan. Kalau mau lahir di alam dewa, tadi latih perdana, meditasi, dan latih sila. Alam dewa didapat. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Saya ingin tekankan kembali, ayo ibu bapak sekalian, kalau memang belum mengulang sila, belum melatih sila, dengan upaya kecil dulu, membacakan parita di malam hari di rumah masing-masing. Kalau nggak ada buku parita, maka yang di cetia ini boleh dibawa. Karena apa? Jumlahnya banyak. Dan tahun ini ada terbitan baru yang tebel, ya. Itu belum didistribusikan. Karena apa? Namotasanya artinya berbeda. Ya, namotasanya saya belum menggunakan yang edisi terbaru, masih yang lama, karena masih simple. Kalau yang baru terbitannya, karena udah banyak bante-bante yang belajar bahasa Pali langsung ke luar negeri, jadi udah diperdekat artinya, hampir mirip mungkin, cuma saya belum bisa bahasa Pali, jadi yang penting saya mengikuti yang terbaik saja. Ya, gunakan. Kalau belum punya buku parita, silahkan dibawa yang di cetia ini, boleh. Ya, tinggal bilang aja ke pengurus, saya bawa 2 atau 1, silahkan. Ya, gunakan rutin setiap malamnya, membaca parita, meditasi. Ya, biasanya cep dulu ya, sembahyang dulu di depan rumah, baru baca parita. Biasanya seperti itu ya. Pasang nio, baca parita, meditasi, duduk. Sudah, paling 30 menit selesai. Ya, rutin setiap malam. Untuk mengkondisikan apa? Dewa datang ke rumah. Kalau datang ke rumah, ada rumahnya. Ya, padahal AC-nya banyak. Kayak gitu ya. Itu kondisikan yang terbaik. Ya, semoga bermanfaat dengan latih dana, sila, terhindar dari duka, malapetaka, dan bahaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia sampai saka bawantu sekitar. Satu. Terima kasih banyak. Namo Buddhaya.